Bismillahirrahmanirrahim. Melihat bulan purnama, Mbak Mutiara adalah ini. Mari bersama giat belajar agama, agar bersama juga kita raih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji marilah sama kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga pada pagi yang berkah ini kita bersama bisa hadir di Masjid Hasan bin Sabih Ismail ini. Selanjutnya salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah, sang uswatun hasanah kita. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Hasan bin Sabih Ismail yang saya hormati, pada kajian pada subuh kali ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul 6 peringkat manusia dalam Islam. Dan peringkat-peringkat ini kita bagi menjadi 2, peringkat baik dan peringkat kategori buruk. Dalam hadis dan dalam Al-Quran dapat kita lihat bahwa ada 3 tingkat peringkat baik yang bisa kita jadikan panduan bagi kita dalam meningkatkan keimanan kita. Yang pertama, tingkat kategori manusia dalam Islam itu pertama adalah Muslim, mukmin, dan muhsin. Sedangkan dalam kategori buruk itu adalah kategorinya fasik, kemudian kafir dan munafik. Ya, jadi kita lihatlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang terkait dengan hal ini. Ya, yang pertama peringkat manusia dan peringkat baik. Hal ini diambil dari hadis Muslim yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Dari Umar, semoga Allah meridainya, berkata, Bainama nahnu julusun indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Pada suatu hari kami bersama Rasulullah duduk-duduk. Istala'a alaina rajulun sadidu bayadis sayyadi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bersangkutan putih bajunya, sadidun sawadi sa'ri, dan bersangkutan hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar. Tidak kami lihat padanya tanda-tanda safar atau dalam perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadin. Dan tidak kami arif atau tidak kenal salah satu dari kami pun dengan orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'as da'a ru'batihi ila ru'bataihi. Sampailah lututnya mendekati lutut Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi. Dan letakkannya tangannya pada paha Nabi. Dan berkata dia, wa qala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, ini peringkat pertama yang kita sebutkan tadi, Islam, iman, dan ihsan. Kemudian yang untuk yang kategori tidak baiknya itu fasik, kafir, dan munafik. Jadi yang pertama yang laki-laki yang datang di majelis mereka ini bertanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu antas hada an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau kita pada peringkat Muslim itu kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa tuqimus salat, kita kerjakan salat. Wa tu'ti zakat,
zaman Nabi itu bahkan siapa yang punya kelebihan harta jemput, kata Nabi. Bahkan pada salah satu riwayat dikatakan kalau orang tidak mau membayar zakat, bakar rumahnya. Kenapa bakar rumahnya? Karena nanti di akhirat dia pun akan dilakukan seperti itu. Karena kelebihan harta yang kita punya itu bukan hak kita. Ya, jadi orang yang muslim itu adalah orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, orang yang mendirikan salat dan orang yang membayarkan zakat. Kemudian pada bulan Ramadan wa tasuma Ramadan, berpuasa yang selalu dia di bulan Ramadan. Wa tahijjal baita, dan pergi dia berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, kalau ada jalan baginya untuk pergi ke sana. Jadi itulah yang Islam. Jadi kalau kita yakin bersahadat, kemudian kita dirikan salat, kita bayar zakat, berpuasa dan haji, itu namanya kita muslim. Qala sadaqta, jadi kata laki-laki itu benar engkau. Jadi yang majelis Rasulullah ini katanya fa'ajibna lahu, heran kami dengan orang itu. Yas'aluhu, bertanyalah dia, wa yasaddiquhu, tapi dia benarkan kata Rasulullah. Berarti dia lebih pintar dari Rasulullah. Atau seperti apa? Jadi majelis Rasulullah ini bingung. Qala fa'akhbirni, jadi bertanya lagi laki-laki ini anil iman. Iman lagi yang dia tanya. Kalau tadi Islam, kemudian yang kedua iman. Kemudian kata Rasulullah, qala antu amina billah, percaya kamu dengan Allah, beriman kamu dengan Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi kalau kita beriman, Bapak dan Ibu, itu adalah kita percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Wa tu'amina bil qadari khairihi wa sharrihi, dan percaya kita, beriman kita dengan kepada Allah yang baikkah atau yang burukkah. Qala sadaqta, jadi laki-laki itu kembali berkata benar engkau. Kemudian dia minta lagi Nabi, qala akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada saya tentang ihsan. Kalau yang muslim atau yang Islam seperti ini, kalau yang iman seperti ini, satu lagi yang ihsan. Jadi tadi peringkatnya Islam, kemudian iman dan kemudian ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka taraha, bahwa kamu mampu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu yang ihsan. Itulah peringkat yang tertinggi dari apa yang dibacakan oleh hadis ini. Fa in lam takun, kamu kan tidak mampu. Fa in lam takun, maka jika kamu tidak mampu, tarahu, melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa peringkat yang tertinggi adalah ihsan. Mampu kita beribadah, mampu kita melakukan rukun Islam, mampu kita melakukan rukun iman dalam kerangka seakan-akan kita melihat Allah. Kemudian berkata laki-laki ini kepada Rasulullah, qala fa akhbirni anis sa'ah, katakan kepada saya tentang, kabarkan kepada saya tentang sa'ah, kiamat, ya saat waktunya. Kemudian Rasulullah berkata, qala mas ulu anhuma bi'a'lama minal sa'ilin, kalau yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak menjawab masalah kiamat karena belum ada ilmunya. Kemudian pada laki-laki ini, qala akhbirni ani amaratiha, coba sebutkan tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah menjawab, antalida amadu rabbataha, ketika seorang hamba melahirkan tuannya, wa antara huffatal urata al-a'lata ra'a as-sa'i yatawaluna fil bunyana, dan ketika para pengembala yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian itu berlomba-lomba bangun yang tinggi. Mungkin ini agak susah untuk saya analisa ya, tapi bagaimana kalau kita lihat dalam dunia sosial kita lihat banyak mereka yang dalam
para orang hebat gitu ya, sehingga si Ammah melahirkan tuannya. Kemudian kita lihat di sini diriwayatkan para pengembala yang awalnya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tapi tiba-tiba berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan tinggi. Itulah saatnya Allah amarah lihat tanda-tanda datangnya kiamat. Kemudian laki-laki itu meninggalkan kami, kata Umar. Ini Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri min sa'ilin, siapa tadi yang hadir bertanya? Kultu, berkata Umar, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu, dia Jibril, atakum datang kepada kamu, yang alimukum mengajar kamu dinakum agama kamu. Jadi ternyata laki-laki yang datang itu adalah Jibril yang datang mengajar Rasulullah, mengajar majelis mereka. Jadi kita lihat di sini ada 3 peringkat dalam kategori baik yang ada dalam agama kita. Muslim kita, kemudian mukmin kita, muhsin kita. Muslim kita dengan melaksanakan rukun Islam, mukmin kita melaksanakan rukun iman, dan kemudian muhsin mampu kita beribadah seakan-akan betul-betul Allah itu ada. Takut kita melakukan yang buruk, seakan Allah melihat kita. Takut kita sholat, mungkin ya tidak sholat atau sholat kita tidak sempurna, Allah sedang melihat kita. Itulah tingkat keimanan yang paling tinggi. Jadi walaupun kita tidak mampu melihat Allah, tapi sebenarnya Allah sedang melihat kita. Itu juga tentang peringkat Muslim ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 14. Jadi ada orang Arab yang bertanya amanna, yang berkata amanna, saya beriman. Kemudian Al-Hujurat 14 mengatakan kul lam tu'minu, belum kamu beriman, walakin kullu aslamna, tapi kamu baru pada tahap Islam. Walamma yadkhuli imanu fi qulubikum, belumlah keimanan itu ada di hati kamu. La wa in tuti'u ilaha wa rasuluhu, dan jika kamu ikut Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum say'an, tapi kalau kamu beramal terus, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kamu, semua akan dihitung. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di Al-Quran 14 ini berikan penjelasan kepada kita peringkat Islam dan iman. Jadi berdasarkan hadis dan ayat di atas dapat kita pahami bahwa peringkat manusia yang tertinggi adalah tahap ihsan, atau kita mampu beribadah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Ketika kita salat, ketika kita zakat, puasa, haji, lakukan seakan-akan betul-betul kita melihat Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi hiduplah Allah itu ya dalam hati kita, karena kita begitu yakinnya bahwa Allah itu ada. Selanjutnya peringkat manusia berdasarkan kategori jelek ya atau buruk dapat kita kelompokkan 3 juga, yaitu orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Kita bahas juga sampai kita ingin tahu juga peringkat-peringkat yang baik, kita juga ingin tahu peringkat-peringkat yang jeleknya atau yang tidak baik. Itu yang pertama, fasik. Fasik itu adalah orang yang Islam seperti kita, tapi enggan dia untuk melakukan amal-amal. Dia tahu rukun iman, dia tahu rukun Islam, dia bahkan dia tahu tentang Muslim, tapi dia itu enggan melakukan apa yang diperintahkan agama. Dia tidak juga mau apa yang dilarang agama, tidak mau dia tinggalkan, apa yang disuruh agama tidak mau dilakukan. Itu apa kita lihat di surah As-Sajdah 20 yang berbunyi wa ammal ladzina fasaqu, dan orang-orang yang fasik fama'wahum naru, tempatnya itu di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita tahu agama tapi tidak kita laksanakan. Kita tuntut ilmu agama tapi tidak kita laksanakan. Kullama aradu an yakhruju minha, tak kala dia ingin keluar daripada neraka itu, uidu fiha, dikembalikan dia lagi oleh malaikat balik. Uidu fiha wa qila lahum, dan dikatakan kepadanya zuku azab, itu azab nari ladzi kuntum, azab neraka yang kamu itu dulu tukzibun, seakan-akan mendustakan ya, itu azab. Kenapa kita tidak mau beribadah? Nauzubillah menjadi orang fasik. Karena dalam hatinya mungkin tidak adalah neraka itu,
tidak adalah azab neraka, tidak ada nanti perhitungan Allah. Jadi nanti ketika dia masuk ke neraka, kemudian dia ingin keluar dari neraka itu dikembalikan oleh malaikat lagi ke dalam neraka, itu untuk azab yang kamu dulu dustakan. Ya, nauzubillah min zalik. Kemudian yang kedua peringkatnya itu kafir. Kalau kafir ini betul-betul dia nyatakan kalau dia tidak beriman, bisa jadi dia musyrik atau menduakan ketiga Allah, dan bisa juga ateis, betul-betul tidak yakin dengan akhirat. Orang yang memang menyatakan dia bukan muslim sama sekali, termasuk dalam orang-orang yang betul-betul tidak percaya kepada Allah. Ini namanya kafir. Dan itu bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah 2, laqad kafara alladziina qalu, sungguh orang-orang kafir itu berkata, innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masih, bahwa Maryam itu adalah berkata Isa putra Maryam, ya Bani Israel, a'budu illa rabbi, menyembahlah kamu kepada Tuhanku wa rabbukum, dan Tuhan kamu. Innahu man yusyrik billah, siapa yang musyrik dengan Allah, faqad harammahu alaihi jannah, diharapkan Allah jannah, wa ma'wahu nar, tempatnya juga di neraka, wa ma lizalimina min ansar, dan bagi orang zalim tidak akan ditolong. Itu di surah Al-Maidah ayat kedua. Kemudian kita lihat peringkat yang ketiga itu kaum munafik. Kalau kaum munafik itu orang yang kadang sangat tahu dengan agama, dia mempelajari agama, dia kadang juga beribadah sampai kita bahkan kita tidak paham apakah dia itu bahwa dia tidaklah sebenarnya soleh ya, tapi bahkan dia kalau mati dia dikuburkan di pemakaman kaum muslim, dia dapat fardu kifayah. Tetapi kita tidak tahu kadar keimanan, karena keimanan itu adalah sesuatu yang ada di hati. Jadi hatinya itu dia tampil taat beragama, tapi hatinya berpenyakit, hanya penampilannya saja muslim. Nah, itu bisa kita lihat di surah Al-Munafiqun ayat 4. Wa idza ra'aituhum tu'jibuka. Kalau kita lihat orang-orang munafik itu takjub kita. Ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u liqaulihim ka'annahum fuskun musannada. Kalau dia berkata kagum kita, mereka seakan-akan pohon yang bersandar, yaksabuna kulli sayhati alaihim, tetapi setiap orang berbicara dia merasa itu untuk dia, sebagai kutukan baginya. Fa'akzarhum qataluhum illa anna ya'fakun. Kemudian kata Al-Quran, heranlah kita, bagaimanalah manusia ini bisa untuk dipalingkan. Ya, Bapak Ibu, inilah yang menjadi kajian kita pagi ini, bahwa ternyata ada malaikat yang datang kepada Rasulullah mengabarkan ada peringkat-peringkat kita ketika kita bicara apakah kita sudah beriman. Kita sudah beriman, sudah ini ternyata di Al-Hujurat 14 itu orang-orang Arab ada yang mengatakan dia beriman, itu disanggah oleh Al-Quran. Kamu belum beriman, tapi kamu sudah Islam. Jadi ada peringkatnya Muslim, Islam, kemudian mukmin, kemudian terakhir muhsin. Sedangkan untuk kategori yang jelek itu ada tingkatnya fasik, tahu agama tapi tidak dijalankan. Ada yang kafir yang betul-betul diakuinya dirinya itu tidak bersahadat, dia tidak betul-betul tidak menutupi dia kalau dia itu adalah seorang yang engkar ya. Kalau misalnya dia engkar masuk kita di sini adalah dia tidak meyakini Islam sebagai agamanya. Kemudian terakhir orang munafik. Kalau orang munafik ini dia terlihat kalau casingnya istilahnya itu muslim tapi hatinya itu berpenyakit. Jadi nauzubillah min dzalik, ketiga-tiganya kalau kita lihat di Al-Quran ini ketiganya di neraka. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Marilah kita bersama meningkatkan keimanan kita. Kalau kita kata Allah masih pada kategori muslim, marilah kita tingkatkan jadi kategori mukmin. Kemudian marilah kita tingkatkan kategori muhsin, di mana kita beribadah, ketika kita bersedekah betul-betul kita lihat Allah, ketika kita sholat kita komunikasi dengan Allah, ketika kita melakukan kebaikan atau takut dengan sesuatu itu kita lihat Allah hadir, Allah melihat kita. Itu barulah kita pada tingkat muhsin atau tingkat
agama kita yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga akan menjadi kebaikan bagi diri saya dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum